konten saya beberapa tahun ini dan menjadikan saya viral itu karena ya membahas tentang Pak Jokowi. Hebatnya Pak Jokowi membangun negara kita. Dan tibalah saatnya besok tanggal 20 Oktober Pak Jokowi akan pulang ke Solo. Saya bingung mau ngomong apa guys, tapi intinya saya cuma mau berterima kasih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi terima kasih. Sebagai TKW saya ingin mengutarakan kesenangan saya terlebih dahulu sebagai seorang TKW. Yang pertama, Bapak telah menghapus dulu yang namanya KTKLN, itu saya nggak pernah lupa. Karena KTKLN salah satu penghambat TKW. Entah itu di bandara ketika kita akan berangkat ke luar negeri atau di bandara ketika kita pulang dari luar negeri. Yang kedua, bertahun-tahun TKW di Taiwan itu gajinya nggak pernah naik. Tapi di era Pak Jokowi, untuk pertama kali waktu itu gaji PRT di Taiwan naik. Dari waktu pertama kali saya datang ke Taiwan, itu 15.000 menjadi 17.000 dan sekarang sudah 20.000. Itu semua juga tidak kurang, tidak lebih karena menghormati pemimpin kita. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih tentang BPJS, di mana BPJS menolong pengobatan almarhum bapak saya selama bertahun-tahun. Sebelum ada BPJS, setiap kali bapak saya masuk rumah sakit, saya pasti akan mengeluarkan uang kurang lebih 4-5 juta. Tapi setelah ada BPJS, alhamdulillah gratis. Sampai bapak saya tutup usia juga pulang dari rumah sakit Nganjuk beberapa hari terus meninggal karena memang penyakit bapak saya sudah kronis. Tapi BPJS benar-benar menolong pengobatan bapak saya. Saya tidak bisa membayangkan apabila tidak ada BPJS, tidak ada KIS. Karena kebetulan bapak saya menggunakan BPJS dan memiliki kartu Indonesia Sehat yang selalu dipakai untuk berobat di rumah sakit. Walau sekarang bapak saya sudah almarhum, tapi saya tidak akan pernah melupakan ini. Karena ini semua saya dapat dari kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Saya juga berterima kasih karena berkat Pak Jokowi juga kami para TKW tidak dipandang rendah, terlalu rendah di negara penempatan kami. Karena pembangunan di era Pak Jokowi sungguh sangat terkenal, bahkan viral sampai di negara penempatan saya yaitu Taiwan. Seperti saat itu Trans Papua yang sangat terkenal bahkan diliput di Taiwan selama berhari-hari, yang menjadikan Indonesia terlihat sangat baik. Juga keamanan bandara untuk TKI, pembangunan perbaikan bandara, pembangunan bendungan yang entah berapa jumlahnya saya tidak tahu. Yang jelas peresmian bendungan di era Pak Jokowi juga sangat banyak untuk membantu pertanian di Indonesia. Terima kasih juga atas kerja keras Bapak selama 10 tahun terakhir. Sebagai rakyat yang sangat mendukung Bapak dari awal sampai akhir, saya merasa bangga. Saya tidak pernah merasa kecewa. Sampai seterusnya, sampai di akhir masa jabatan Bapak besok, saya akan terus dan tetap mendukung Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih tidak terhingga dari saya yang sangat mencintai Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang dicintai seluruh rakyatnya. Tapi saya percaya Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang jujur, dan mencintai kami semua rakyatnya, baik yang mendukung maupun menghujat. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, sekaligus juga hari yang sangat menyedihkan, sangat galau guys ya. Terutama bagi kita semua
sebagai pendukung Pak Jokowi yang mencintai sosok presiden seperti Pak Jokowi, sosok yang merakyat, yang sederhana, yang pada hari ini akan resmi digantikan oleh Pak Prabowo, guys ya. Tadi saya sempat menyaksikan beritanya ya, siaran langsung, dan ya 80% perasaan saya sedih, guys ya. 20%-nya mungkin bahagia. Lebih didominasi oleh perasaan sedih karena ya presiden yang saya cintai, Pak Jokowi, hari ini hari terakhir bagi beliau ya. Wow, rasanya berat, guys ya, berat, dan saya tidak tahu harus berkata-kata apa lagi ya. Hanya doa mengiringi langkah Pak Jokowi ya. Terima kasih Pak Jokowi sudah menjadi presiden kami ya. Oke guys, kita lanjut dengarkan komentar terbaik ini dari netizen yang saya persembahkan untuk teman-teman semua. Kita dengarkan sampai habis, guys ya, karena ini sangat menarik. Ada mantan menterinya Pak Jokowi, mantan Menko yang itu tuh, beliau ngomong kalau menjelang Pak Jokowi lengser, tidak banyak masyarakat Indonesia yang sedih, biasa-biasa aja gitu, nggak kayak saat presiden-presiden sebelumnya menjelang turun jabatan, katanya dia begitu ya. Aduh Pak, gue sedih banget Pak, ya ampun, 10 tahun era emas Jokowi berakhir. Di era ini gue merasakan bahwa Indonesia tuh banyak sekali peningkatan, dan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu yang namanya wilayah Indonesia ada pemerataan pembangunan, nggak cuman di wilayah tertentu saja. Jadi saya ini besar Papua ya, jadi sepanjang 10 tahun pemerintahnya Pak Jokowi, saya tuh melanglang buana di Papua pedalaman. Di zaman beliau belum naik sebagai presiden, saya ke tempat kerja itu pakai helikopter dulu karena jalan terlalu rusak. Jadi mending saya numpang helikopter nih. Tapi sekarang udah nggak perlu karena jalannya sudah lebih baik dan sangat bagus. Kemudian selain di Papua, saya juga melalang buana ke Sulawesi, Sumatera, kemudian di Jawa, dan itu saya merasa cuma Kalimantan sepanjang 10 tahun ini yang belum saya kunjungi. Pembangunan itu sangat pesat, beda banget. Karena sebelum Pak Jokowi menjabat jadi presiden, saya sudah pergi dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, semua saya sudah kunjungi. Dan jadi saya tahu perbandingannya ya, itu jauh sekali. Tahun ini saya baru trip Sulawesi, jadi mengunjungi situs-situs prasejarah di Sulawesi dengan jalur darat. Jalannya mulus, memang ada yang masih harus dalam perbaikan karena itu sekitaran Palu itu, karena dulu gempa, mereka lambat perbaikinya. Tetapi jalan Trans Sulawesi yang sebenarnya itu jalannya cukup berat ya, karena meliuk-liuk. Hanya saja kalau dulu saya nggak bakal berani saya lewat situ pakai jalur darat, tapi sekarang berani karena jalannya bagus, dan perampok di sepanjang jalan yang katanya dulu ada, sekarang sudah tidak. Jadi sudah jalan-jalan Indonesia sebagian besar sudah sangat baik. Kemudian tol laut itu yang sangat bermanfaat, ini membuat harga barang di Jawa dan di Papua itu cuma beda-beda tipis. Zaman dulu beda banget, jomplang banget lah harga barang di Papua dengan tempat lain. Dan yang paling cetar nih ada dua kalau sebagai orang yang besar di Papua. Yang pertama adalah jalan raya, jalan Trans Papua. Itu dulu tuh kita yang di Papua, ini presiden baru dia mau bikin jalan Trans Papua, mustahil. Ada berapa denda coba yang bakal dibayar? Ada berapa Papua tuh kalau kita mau bikin sesuatu lewat tanahnya orang, kita harus bayar uang permisi. Habis bayar uang permisi, karena itu bukan aturan adat mereka, harus bayar uang denda lagi. Itu belum dengan ulayat ada lagi. Jadi berat itu sebenarnya, tetapi jadi
Dan itu bagi saya itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yang menurut saya sangat wow adalah harga BBM dari Sabang sampai Merauke sama. Kalian kalau di Jakarta BBM naik gope aja udah demo kan. Kita di Papua BBM mau naik kayak bagaimana, santai-santai wae. Orang sama-sama aja, mahal-mahal juga, udah mahal dapatnya susah lagi. Zaman itu belum pakai LPG. Di Papua sampai sekarang masih nggak terlalu itu kan LPG ya, masih pakai minyak tanah. Minyak tanah naik, bensin naik, solar naik, kita diam-diam aja nggak demo yang sampai hancur-hancuran. Karena apa? Memang udah mahal. Tapi zamannya Pak Jokowi harga dari Sabang sampai Merauke sama, sekalipun itu di Wamena tuh harga BBM-nya sangat-sangat mahal, tapi sama harganya. Dan itu adalah pencapaian luar biasa. Jadi boleh kecewa dengan Pak Jokowi. Saya juga banyak keputusan Pak Jokowi yang kebijakan Pak Jokowi yang saya sayangkan, banyak sekali. Cuman apa ya, pencapaiannya dia itu saya apresiasi. Dan kalau dibilang apa presiden terburuk, terus mau digulingkan saja, dikudeta begitu. Terus yang baru-baru nih si Pak Menko ngomong apa, nggak biasa-biasa aja, nggak ada yang sedih. Ya ampun, itu coba buka tuh mata, mungkin kacamatanya dibersihkan atau bagaimana ya. Boleh beda pendapat, tapi jujurlah dalam berpendapat. Ada memang yang kurang oke dari Pak Jokowi, tetapi kebaikannya banyak. Kebaikan begini, memang tugas presiden tuh membangun negara ya. Cuman nggak semua pemimpin mau total. Beda dengan Pak Jokowi. Makanya setiap pemimpin yang dipromosikan oleh Pak Jokowi itu yang saya pilih. Karena saya yakin kalau beliau mempromosikan seorang pemimpin, yang pasti di otaknya Pak Jokowi itu ini orang pasti harus pasti dia oke dalam membangun infrastruktur, dia oke dalam hal pemerataan kesejahteraan sosial. Bagi saya itu paling penting. Bukan berarti saya nggak perlu yang lain-lain ya. Cuman bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Yaitu kalau kalian yang bukan berada di Papua atau Indonesia Timur, bagi kalian hal-hal yang lain itu yang lebih penting dari pemerataan kesejahteraan sosial. Bagi kami, ketidakmerataan kesejahteraan sosial itu salah satu pemicu disintegrasi. Kami juga mendukung IKN. Kenapa? Di Indonesia Timur itu sangat sensitif dengan yang nama Jawa sentris dan Jakarta sentris. Jadi ketika ibu kota pindah ke tempat lain, walaupun banyak kontranya, tetapi bagi kami itu adalah upaya dari pemerintah pusat untuk tidak Jakartanisasi semuanya gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi bagi kami itu IKN itu adalah salah satu upaya yang yang paling tinggi untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan cuman punya Jakarta saja. Ya kita di Indonesia Timur kan gimana ya, sudah kan bahasa daerah kita kan dikesampingkan, harus belajar bahasa Indonesia. Oke. Sudah belajar bahasa Indonesia, moyang-moyang kita udah capek-capek belajar bahasa Indonesia, mengesampingkan bahasa daerahnya, putar televisi yang muncul logat Jakarta, terus apa Jakarta. Nah itulah yang dirasa kalau di Indonesia Timur. Kalian kalau bukan ada di Indonesia Timur, apalagi bukan ada di Papua, kalian pasti nggak bakal ngerti kayak begini. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi banyak yang sudah tepat, banyak yang harus dikritisi, dan itu menjadi PR bagi pemerintah selanjutnya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saya harap semua kebaikan, semua pencapaian positif Jokowi bisa dilanjutkan, dan kemudian hal-hal yang negatif dari Pak Jokowi, dari kebijakan yang menghasilkan hal-hal yang negatif dari Pak Jokowi bisa dikoreksi oleh pemerintahan selanjutnya. Salah satunya adalah ekspor pasir laut ya. Saya enggak suka itu karena mengganggu ekosistem kita dan tidak cocok lah bagi saya. Ya itu bisa dikoreksi pemerintahan selanjutnya. Tetapi kalau hanya karena hal-hal seperti itu kemudian menyatakan Jokowi presiden terburuk, oke lah. Politik katanya politik dinasti itu. Anggota DPR sudah terpilih, terus orangnya masih hidup,
sehat, tapi disuruh turun karena ada cucu seorang petinggi besar yang kalah, tapi dia karena dia ponakannya ketua umum, dia yang harus naik. Itu politik dinasti atau bukan tuh? Masa kalau Mulyono aja yang kalian cecar, terus yang ini enggak? Padahal DPR adalah badan legislatif. Siapa yang bilang DPR fungsinya itu kecil? Tapi itu ada anggotanya bisa diganti-ganti seperti itu saja. Itu demokrasi kita gimana tuh? Ya kan? Jadi yang fair lah. Melalui video ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah memimpin negeri ini dengan baik, dengan semua kekurangan Bapak dan kelebihan Bapak. Saya mengucap syukur, dan kedepannya saya akan memberitahukan kepada putra saya dan keturunan saya bahwa saya pernah mencicipi, saya hidup di era pemerintahan salah satu presiden terbaik di dunia, dan menurut saya sampai sekarang adalah presiden yang terbaik yang pernah saya tahu. Jadi terima kasih Pak Jokowi. Semua pencapaian Bapak tidak akan pernah kami lupakan. Saya sebagai seorang dari Indonesia Timur, saya benar-benar merasa bangga sekali. Bapak memperhatikan tempat kami, membangun banyak jembatan, banyak jalan raya, banyak jalan trans, menghubungkan pulau-pulau terpencil dengan transportasi laut, sehingga kami semua bisa terhubung. Kami tidak merasa dianaktirikan, dan itu bagi saya sangat-sangat penting. Terima kasih Pak Jokowi. Salam hormat dari kami, 75% orang yang puas dengan kinerja Bapak. Wow, luar biasa sekali guys ya penjelasan dari ibu ini. Saya sangat berterima kasih sudah mewakili perasaan saya, mewakili mungkin perasaan teman-teman juga di sini yang menyaksikan video ini. Terima kasih banyak, dan teman-teman mohon bantu untuk sebarluaskan video ini ya, agar para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi juga bisa menyaksikan ya bahwa ada banyak kesaksian dari rakyat kecil ya, masyarakat kita, rakyat Indonesia yang bangga, yang senang, berterima kasih dengan semua pencapaian, semua kinerja, semua karya-karya dari Pak Jokowi ya. Selama menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ini sangat melekat di hati masyarakat Indonesia, terutama guys ya, masyarakat Indonesia Timur ya. Di NTT, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, itu sangat-sangat terkesan dengan sosok Pak Jokowi ya. Karena apa? Karena beliau sangat memperhatikan daerah timur. Beliau berusaha agar pembangunan itu bisa merata ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita merasakan ya di daerah timur, terutama akses jalan guys ya. Jalan-jalan ada Trans Flores, lalu kemudian ada Trans Papua ya. Dan mungkin di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, daerah-daerah lain juga ada jalan-jalan yang sudah dibangun dan sangat bagus ya. Sudah dibangun jalannya, lalu kemudian ada jembatannya ya, pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungan ya, bandara, dan fasilitas-fasilitas lainnya guys ya, yang sangat masif dilakukan di zaman pemerintahan Pak Jokowi ya, dari segi infrastrukturnya. Lalu yang berikutnya, Pak Jokowi ini sangat rajin guys ya, berkunjung ke Papua ya, atau ke daerah-daerah di timur lainnya. Saya udah nggak tahu nih udah berapa kali Pak Jokowi sejak awal kepemimpinannya sampai dengan hari ini dia udah berakhir, sudah berapa kali ke Papua, itu kita udah bingung mau menjumlahkannya ya. Karena saking banyaknya beliau datang ke Papua, dan masyarakat Papua selalu antusias menyambut kedatangan Pak Jokowi, terutama mama-mama Papua. Beliau kalau pulang dari Papua pasti banyak membawa pulang oleh-oleh noken guys ya, oleh-oleh khas dari Papua. Pak Jokowi ini begitu melekat di hati masyarakat, sehingga dengan adanya pergantian presiden seperti ini, masyarakat Indonesia Timur pasti merasa sangat kehilangan ya, merasa sedih guys ya, bahwa kita sudah tidak dipimpin lagi oleh
Presiden Jokowi. Namanya akan selalu terukir abadi di hati rakyat kecil. Ya. Oke guys, saya kira penjelasan panjang lebar sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Di akhir video ini kita ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Jokowi hari ini ya, pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selamat bekerja untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dapat seperti Pak Jokowi ya, terus membangun, memajukan bangsa kita, negara kita untuk lebih baik lagi. Oke guys, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.